Kami bersyukur Bapa, Tuhan sedang berperkara dengan setiap kami. Kuasanya yang hebat itu tersedia bagi kami. Membangkitkan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, mengokohkan kami. Sehingga kami sekalian seluruh jemaat dibebaskan dari ilah-ilah zaman ini. Dimerdekakan dari segala hikmat manusia. Hingga pagi hari ini kami melihat Kristus yang telah mati dan bangkit kami menjadi Tuhan. Tuhan yang berkuasa penuh atas hidup kami. Wahyukan Tuhan akan kuasa Injil-Mu, kemuliaan Injil-Mu yang berbicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Saya akan sampaikan pengumuman lebih dahulu ini supaya nanti bisa mudah untuk men-settingnya. Jadi nanti Kamis tanggal 25 Desember kita akan merayakan Natal jam 5:30 sore kita akan mulai. Yang kedua tanggal 4 Januari 2026 kita akan mengadakan ibadah istimewa. Saya dorong setiap saudara untuk mengambil bagian di dalam persembahan syukur yang semuanya digunakan untuk membangun tempat ibadah wanita dan Odima untuk diperluas. Jadi ini sangat penting. Yang pertama, Alkitab dengan jelas saudara akan menuai ketika engkau menabur. Yang kedua, kesempatan itu Allah sedang berperkara untuk memerdekakan saudara dari semua penyembahan-penyembahan mamon. Sehingga seluruh totalitas hidup saudara bagi Kristus. Itulah pengumuman supaya diingat ya kita semuanya. Dan saya akan berikan oleh-oleh ketika saya pulang dari Mamasa selama 10 hari. Saya teringat apa yang dikatakan Paulus dan bagaimana Paulus menghayati panggilannya. Di Kisah Rasul 20 ayat 24 Paulus berkata, aku rela kehilangan nyawa asal aku dapat memberi kesaksian, menyelesaikan tugas yang ia percayakan kepadaku katanya. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Demi Injil Paulus rela mati. Saya bisa membayangkan penderitaan demi penderitaan karena Injil. Begitu lekat dengan pengalaman Paulus. Makanya Paulus pun menyadarkan kita kepadamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya. Tapi juga untuk menderita bagi dia. Ada penderitaan yang tidak bernilai. Yaitu penderitaan karena kesalahan. Itu konsekuensi. Tapi penderitaan karena Kristus itu anugerah yang luar biasa. Selama 10 hari pelayanan Natal, 10 kali khotbah plus minggu pagi jadi 11 kali. Saya baru kali ini merasakan penderitaan Paulus. Di dalam sebuah pelayanan di tempatnya Agustina dan Yeremia itu di atas gunung. Kami berjalan, jalan-jalan yang kan gini jurang, kami naik sepeda motor itu kurang lebih 3 jam. Dengan cuaca kira-kira 16 derajat di sana dan tidak ada air panas, kami harus mandi air dingin. Dan banyak mengalami hal-hal yang betul-betul saya bisa merasakan penghayatan Paulus demi Injil. Tetapi hal yang luar biasa dampaknya hamba-hamba Tuhan dibangkitkan di sana dengan Injil kasih karunia yang juga telah saudara dengar. Ini Injil itu Paulus katakan Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan saya melihat penting sekali dan Mamasa ini ladang yang sangat subur bagi Injil. Ya. Dan saya bersyukur saya di tengah-tengah tekanan, bukan tekanan roh-roh jahat ya, tapi tekanan alam udara begini. Saya bersyukur terima kasih Tuhan.
Engkau telah masih memberikan kepada hamba-Mu anugerah untuk menderita demi Injil-Mu. Saya bersyukur meluap dengan ucapan syukur yang luar biasa. Dan banyak para hamba Tuhan yang mengonekkan dirinya dengan istri saya dan minta program yaitu GBI Kudus dan ingin terus mengikuti firman-firman yang saya bagikan. Dan pagi hari ini ada sebuah firman yang saya mau bagikan bagi saudara. Biarlah setiap saudara hari ini juga bisa memahaminya. Tadi pujian sangat bagus. Dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami. Dia menjadi Tuhan, apa konsekuensi logisnya? Kalau kita tahu dia mati untukku, dia bangkit untukku. Konsekuensi logis yang harus kita dedikasikan adalah tidak ada di antara kamu yang hidup untuk diri sendiri. Kalau kita hidup adalah hidup untuk Yesus yang telah mati dan bangkit. Sebab ketika dia mati bangkit bagi kita, posisinya dia menjadi Tuhan yang berkuasa total atas hidup kita. Mari kita buka slide kita. Bagaimana kita menjadi inspirasi, menjadi berkat. Kita tidak menyanyikan anugerah Allah. Tapi kita betul-betul menjadi berkat yang luar biasa. Saya ingin mengajak saudara pada pagi ini untuk melihat bagaimana Yesus sebelum dia mengalami kematian. Sebelum dia mengalami mati atas kayu salib, dia telah memberitakan kematiannya. Tapi nampaknya konsep pemahaman murid-muridnya tidak paham. Ya, karena ketika Yesus bicara masalah kematiannya, aku akan menderita dan mati, itu konsep surgawi tidak bisa ditangkap oleh konsep manusiawi. Murid-muridnya dengar, tapi tidak paham. Saya berdoa pagi ini kau dengar khotbah sekaligus paham. Mari kita akan baca Yohanes 12 ayat 24 sampai yang ke-25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saya ingin mengajak saudara ketika terus di sini sudah dikumandangkan Injil kasih karunia. Lewat Injil, lewat janji-janji Tuhan. 2 Petrus 1 yang keempat, kita telah menerima janji-janji yang sangat berharga dan mulia. Dan oleh janji-janji itu kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi dalam hidup ini. Ini janji. Ini bukan hukum. Ini sebuah janji, artinya kuasa Allah yang hebat, yang dahsyat itu tersedia berlimpah. Di dalamnya saudara dapat menjalani hidup dalam sifat kodrat yang ilahi. Mari hari ini kita akan lihat bersama-sama. Sebagai manusia baru di dalam Kristus, ingat saudara adalah ciptaan baru. Saudara adalah manusia baru. Kita adalah manusia rohani. Jadi saudara sekalian ini, ingat saudara adalah manusia rohani yang telah memiliki tabiat benar, lurus, dan suci. Ini identitas hakikat keberadaan saudara. Saudara bukan orang berdosa. Saudara adalah manusia rohani yang telah memiliki tabiat benar, lurus atau murni dan suci. Yang lama telah berlalu, telah disalibkan. Semua unsur-unsur warisan dari Adam telah disalibkan dan di dalam Yesus saudara baru total.
Dan Tuhan ingin bentuk imperatif, bentuk perintah itu, Tuhan ingin saudara sehari ini menjalani hidup yang benar, yang mulia, yang murni, dan yang kudus. Ini sasaran ilahi bagi saudara dan saya. Ini artinya Kristus nyata lewat hidup saudara dan saya. Dalam segala aspek bidang kehidupan. Saudara di marketplace, saudara diutus Tuhan, di wira swasta, di usaha atau di birokrasi tertentu. Di sana Tuhan mengutus saudara. Sehingga di sana ada orang melihat sebuah kehidupan yang berbeda. Yaitu kehidupan yang betul-betul menyatakan hidup benar, hidup murni, lurus, dan suci. Itulah panggilan yang sangat mulia. Panggilan yang sangat indah. Apa tujuannya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi? Rasul Petrus menjelaskan supaya kita lepas dari hawa nafsu yang membinasakan dunia ini. Ya, saya melihat kadang-kadang hamba Tuhan mulai terjerat dengan yang namanya hawa nafsu. Saya bisa bayangkan kalau posisi hamba Tuhan dijerat hawa nafsu, kayak apa nasib jemaatnya. Itulah saya berkata, Tuhan ubahlah total, bawa aku untuk dapat menjamah para hamba-hambamu lewat Injil kasih karunia. Supaya para hamba-hambamu bangkit dalam kuasa roh dan hidup secara ilahi, secara supranatural. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan saya mau Tuhan, saya rela Tuhan. Demi Engkau, demi Injilmu. Lah mari kita kembali di tempat ini saudara kasih. Di dalam salib Kristus, di dalam kematian Kristus. Saudara juga sudah ikut tersalib. Ini bukan perasaan. Nyatanya saya belum. Ini fakta ilahi. Jadi secara fakta ilahi, manusia lama saudara sudah tersalib. Ada amin? Tapi pertanyaannya, mengapa aku yang penuh kedagingannya disalib masih menonjol? Nanti saya yang jawab. Seharusnya tidak boleh lagi muncul lewat hidup kita. Sebagai manusia baru, saudara dan saya ini secara fakta ilahi di atas kayu salib dan sekarang manusia lama kita telah disalib, kita sekarang memiliki manusia baru. Manusia baru ini sebetulnya yang saudara hayati lepas hari ini sudah mati bagi dosa, mati bagi dunia, mati dari daging dan segala hawa nafsu dan inginannya. Sudah tidak ada connect lagi. Saudara manusia baru yang dicipta persis seperti Yesus. Tidak ada hubungan sama sekali dengan yang namanya dosa, yang namanya kedagingan, yang namanya duniawi. Ya, saudara tidak perlu bereaksi dengan hal-hal itu. Memang kita masih hidup dalam dunia yang lama, dalam dunia ini. Tapi engkau sebetulnya diberi kuasa untuk tidak bereaksi. Kita sudah mati seperti orang yang pemabuk hebat karena terlalu banyak minuman keras dia mati. Ketika mati orang menyodorkan minuman sudah tidak bisa bereaksi lagi. Saudara diberi kuasa hari ini. Saudara diberi kuasa untuk tidak perlu bereaksi dengan hal-hal yang tadi. Sebagai manusia baru saudara dipulihkan segambar dengan Kristus. Saudara makhluk manusia berdaulat. Secara fakta ilahi saudara sudah mati bagi dosa, mati bagi daging dengan segala hawa nafsu, mati bagi dunia, dan hidup bagi Kristus. Dan di sini saudara dilengkapi dengan kuasa, yaitu kuasa untuk mengambil pilihan dan keputusan. Tuhan membuat dosa tidak lagi berkuasa. Karena memang sudah ada connect. Dunia tidak lagi berkuasa. Iblis tidak lagi berkuasa.
Dan saudara sebagai makhluk yang berdaulat punya kebebasan penuh untuk bertindak. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menghalangi tindakan saudara. Buktinya engkau bisa hidup dalam dosa dan tetap dalam dosa dan Allah tidak bisa menghalangi. Apalagi iblis. Saudara ingat, engkau adalah makhluk yang berdaulat penuh. Punya otoritas yang tertinggi, punya pilihan. Pilihan itu Tuhan kembalikan kepada saudara. Ketika dulu kita budak dosa, kita tidak bisa memilih, namanya budak. Sekarang kita merdeka. Mari hari ini saudaraku, ini anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Hamba-hamba Tuhan hanya mendengar 1 kali, 2 kali, 3 kali khotbah. Bayangkan. Mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Mengalami anugerah yang luar biasa. Saya berdoa. Mulai hari ini, sadari identitas saudara. Engkau makhluk ilahi. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, segambar dengan Allah, dia makhluk ilahi. Tapi karena dosa, yang ilahi menjadi manusiawi, manusiawi daging. Di dalam Kristus yang manusia daging telah disalibkan, dan saudara bisa berkata, bukan aku yang hidup melainkan Kristus. Berarti saudara adalah makhluk ilahi. Katakan amin. Kau adalah makhluk ilahi, makhluk rohani. Begitu mulia, begitu agung, begitu ajaib. Sebagai manusia baru kita diberikan kehidupan baru. Ini anugerah Allah. Waktu saudara lahir baru, roh saudara dihidupkan, Kristus masuk dan menyatu dengan roh saudara. Inilah hidup saudara yang baru. Dan hidup yang Tuhan anugerahkan itu untuk penggunaan pelayanan. Bukan untuk kepentingan diri. Ketika saudara menerima hidupnya Yesus yang mulia, yang surgawi, yang agung. Yesus yang telah menaklukkan segala sesuatu. Rohnya sekarang tinggal di dalam saudara. Masa saudara mengizinkan hidupmu ditaklukkan oleh segala sesuatu yang telah ditaklukkan oleh Yesus. Dan itulah hidup kita yang baru. Mulai hari ini saya berdoa supaya Roh Kudus mulai menyingkapkan di dalam batin saudara. Yang saudara terima ini roh yang sudah menaklukkan segala sesuatu itu menyatu dengan saudara. Ini hayat saudara yang baru. Mengapa engkau punya otoritas kuasa memilih? Mengapa engkau memilih untuk mau takluk, tunduk kepada hal-hal yang telah dikalahkan oleh Kristus? Bangkitlah pagi ini. Bangkitlah pagi ini. Supaya betul-betul saudara menjalani hidup yang cemerlang di dalam anugerah Tuhan. Hidup ini bagi pelayanan, bagi pemberitaan Injil kabar baik, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini penting. Ini saudaraku, tujuan kita sebagai manusia baru itu. Saudara setting keluarga saudara, anak-anak saudara. Dengan pewahyuan ini saudara alami sebagai orang tua mengalami saya hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus itu saudara bukan tinggalkan pekerjaan, setiap hari di gereja. Di gereja setiap hari tidak akan membuat saudara rohani. Kalau saudara ingin bukti, burung-burung gereja itu tidak rohani. Itu lebih sering di gereja daripada saudara dan saya. Bahkan dia bisa mengotorin itu genting-genting gereja. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Mari saudara setting anak-anak saudara. Perlengkapi dengan pendidikan yang terbaik. Bangun sebuah rumah tangga memiliki suasana at home. Supaya anak-anak bisa bertumbuh secara sehat. Tapi pada saat yang sama, didik anak-anakmu dari sejak dini untuk tahu arti melayani Tuhan. Saya sangat salut dengan jemaat-jemaat yang dari kecil ada yang dileskan drum, ada yang dileskan diperlengkapi untuk sebuah pelayanan. Saya bersyukur. Itu luar biasa. Ini kesadaran.
Anak-anakmu yang pemuda, remaja, apakah kau biarkan tinggal di rumah? Sementara di tempat ini ada pendidikan ilahi untuk anak muda dan remaja. Ingat ya. Kejahatan ada di mana-mana, waspadalah. Samuel itu seorang nabi yang hebat. Perjanjian lama, bukan Samuel Diskrianto. Tetapi anak-anaknya tidak mewarisi panggilan nabi. Mengapa? Karena Samuel terlalu banyak berperan tanpa sadar tidak mempersiapkan, memperlengkapi anak-anaknya. Jangan saudara bangga anakku punya rumah baru, punya mobil yang baru. No, itu duniawi banget itu. Berbanggalah jikalau anak-anakmu betul-betul mulai hidup bagi kepentingan Kristus, maka semuanya akan ditambahkan. Semua yang dikejar-kejar bangsa-bangsa itu dikaruniakan kepadamu. Banyak orang saya puji Tuhan anak saya sudah begini-begini. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan kerajaan Allah? Nanti saya ingin jelaskan. Mari firman Allah pagi ini mungkin tajam. Tapi sebetulnya ketika engkau posisimu rohani, engkau menempatkan sebagai hidup secara rohani, firman hari ini akan sangat meneguhkan sekali. Saudaraku. Haleluya. Bapak Ibu berdoalah sungguh-sungguh. Berikan anakku jodoh yang dari Tuhan. Kok tidak ada yang amin? Kalau begitu saya akan bilang, Tuhan kalau anak-anakmu tidak amin, berikan jodoh yang bukan dari Tuhan. Dan aku jawab, tidak. Lah kalau saudara ingin anak-anakmu dapat jodoh dari Tuhan, pastikan anak-anakmu terlibat di dalam Tuhan. Sebab kalau anak-anakmu tidak terlibat dalam Tuhan, nanti konteks komunitasnya tidak di orang rohani, berisiko. Tanggung jawab itu di tangan kita orang tua. Saudara diam, saya juga diam. Mari hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat. Hidup kita yang baru ini paling cocok, akurat, bertumbuh, melimpah ketika kita gunakan seperti yang Tuhan maksudkan untuk pembangunan tubuh Kristus. Kita akan lihat sebagaimana Adam Hawa diciptakan segambar dengan Allah. Saudara dan saya juga sekarang dicipta ulang segambar dengan Kristus sebagai makhluk yang berdaulat. Ketika Yesus di bumi dicobai, ditolak, dianiaya, ditarik untuk keluar dari jalur kehendak Allah. Kalau perlu sampai Yesus berdoa menitiskan darah dari pembuluhnya, pembuluh darahnya. Dan dia punya ketetapan tunggal. Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Tanda saudara mengalami kebangunan rohani. Kehendakmu menyatu dengan kehendak Bapa. Apapun yang terjadi. Dunia ini sedang mengalami kemerosotan. Gereja sedang mengalami kemerosotan. Saudara pikir kalau saya hidup cukup ini itu, wah pasti saya rohani. Belajarlah dari sejarah. Sekarang ini kau lihat Eropa, di Belanda, di sana gereja jarang orang datang, anak-anak muda datang. Ya. Di Amerika kekristenan sudah merosot. Apa yang dapat kita belajar dari sana? Bahkan menjadi pendeta di Eropa, itu sekarang tidak mudah. Dipaksa oleh hukum, seorang pendeta harus mau memberkati
pasangan sejenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau sampai tidak mau memberkati, itu melanggar hak asasi manusia. Coba bayangkan. Tidak mudah jadi pendeta di sana. Hari ini sebagai gambar Allah yang telah dipulihkan, saudara berdaulat. Sementara saudara mendengarkan firman Tuhan, bukalah hatimu. Terimalah pada hari ini betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Yang kau lihat bukan kelemahan saudara, jangan. Yang kau lihat adalah kuasa Tuhan yang hebat, katakan amin. Yang kau lihat adalah janji Tuhan. Belajarlah seperti Abraham. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, dia sudah sangat tua, istrinya sudah menopause. Tapi dia tetap percaya bahwa Allah akan sanggup menggenapi apa yang dia janjikan. Kalau hari ini Tuhan berjanji, engkau akan hidup di dalam gambar ilahi, dalam kodrat ilahi, terimalah saja. Maka engkau pulang akan mengalami perubahan yang luar biasa. Saudara tidak boleh main-main dengan generasi, dengan anak-anak kita. Dunia zaman saya dulu, kami nakalnya itu masih nakal yang biasa gitu loh. Saya ingat betapa bangganya kalau saya bisa mencuri mangga tetangga. Dulu. Sekarang mencuri anaknya yang punya mangga. Sama-sama mencuri, bobotnya berbeda. Tidak mudah untuk menjadi anak. Makanya saudara itu mengeluarkan air mata yang penting. Keluarkan air matamu untuk anak-anakmu yang untuk ke gereja saja tidak bisa, tidak mampu. Ini sebuah kegelapan yang dahsyat. Saya berbicara dari kepentingan Kristus. Dari kepentingan kerajaan Allah, dari sudut pandang kerajaan Allah. Saya tahu iblis memasang jebakan-jebakan. Iblis memasang perangkap-perangkap. Dan setiap perangkap itu mengapa tikus tertarik? Mengapa ikan terperangkap dengan pancing? Karena semua perangkap itu menarik. Tapi bagi saudara saya yang ilahi, hal yang tadinya menarik tidak lagi menarik. Lah, hari ini saya ingin mengajak saudara sebagai anak-anak Allah yang penuh kasih karunia. Saudara saya punya sebuah tujuan yang jelas. Hidup kita harus menjadi untuk kepentingan Kristus. Menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kepentingan Kristus itu bagaimana Pak realnya perlengkapi anak-anak saudara. Tanamkan nilai-nilai kerajaan Allah. Bimbing anak-anak saudara dari sejak dini ikut terlibat dalam pelayanan. Kalau tidak saya bisa merasakan betapa berat. Kalau anak-anak saudara tidak saudara persiapkan untuk menghadapi dunia, di rumah engkau bisa manjakan. Tapi di luar saudara dunia itu kejam. Ibu, tidak ada ibu yang kejam. Tapi anakmu bukan di bawah perlindungan ibu. Anakmu hidup di ibu kota. Ibu kota itu lebih kejam daripada ibu tiri. Saya ingin saudaraku, mari kita mulai berpikir yang dewasa, yang matang. Lah hari ini saudaraku, dalam ajaran kasih karunia Paulus jelas. Jadi kasih karunia itu bukan ajaran yang memanjakan kita. Tapi ajaran yang buat kita ini penuh tanggung jawab kepada Kristus Tuhan. Makanya dalam 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Inilah ajaran kasih karunia. Standarnya di sini tidak ada di antara kamu yang hidup untuk dirinya sendiri. Karena apa? Dirimu yang lama yang berpusat ego itu telah disalibkan. Telah disalibkan. Yang hidup sekarang diganti Kristus.
Pertanyaannya, dari mana ego bisa muncul? Saudaraku, kalau saudara hidup mementingkan diri sendiri itu saudara pikir wajar bukan? Saya ingin tunjukkan mengapa orang Kristen bisa mementingkan diri sendiri. Semuanya berkat-berkat Allah hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dari mana hidup mementingkan diri sendiri muncul? Coba bacakan di dalam kitab, buka Alkitab di dalam Matius 16 ayat 23. Saya ingin mengajak saudara, kita lihat ya Alkitab kita Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus sebelumnya dia berkata anak manusia harus pergi ke Yerusalem dan mengalami aniaya penderitaan dan mati di sana. Ini levelnya Rasul Petrus. Tanpa sadar iblis masuk dalam pikirannya. Pap. Sehingga hari itu Petrus menjadi pendukung roh jahat. Ingin menghalang-halangi Yesus untuk mati di atas kayu salib. Dia dipakai menjadi pendukung roh jahat. Dengan konsep pikir yang keliru. Dan Tuhan berkata, kamu ini memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Bukan apa yang dipikirkan Allah. Sekarang hari ini, apa yang mempengaruhi pikiran saudara? Apakah engkau sedang memikirkan kepentingan diri? Apakah engkau sedang memikirkan kepentingan Kristus? Ini yang sangat menentukan. Kalau engkau sedang memikirkan apa untungnya untuk saya, bukan apa untungnya untuk Kristus dan kerajaannya Allah, engkau sedang dipengaruhi roh jahat. Dan tanpa sadar kita menjadi pendukung roh jahat. Saya berdoa semuanya menjadi pendukung kerajaan Allah. Ini tantangan kita. Level hamba-hamba Tuhan yang banyak terhanyut, saudaraku. Banyak terhanyut oleh tipu daya roh jahat. Betul-betul saya berdoa. Lah hari ini mari. Ketika roh jahat dihancurkan oleh kuasa Injil pagi ini, karena engkau memang rela dibebaskan dari roh jahat, dan Roh Kudus mulai mempengaruhi pikiran saudara, maka kau punya pikiran Kristus yang menyatakan engkau telah mati bagi dosa, engkau telah mati bagi daging dan segala hawa nafsu, engkau telah mati bagi duniawi, dan engkau hanya hidup bagi Kristus. Inilah pikiran yang pagi ini Tuhan tanamkan lewat kuasa Injil. Mari saya ajak bagaimana rahasia dipakai Tuhan. Menjadi alat inspirasi. Dan kalau saudara hidup bagi Tuhan, dengar hanya Tuhan yang bisa mengatur anak-anakmu pada posisi yang terbaik. Sekali lagi saya ulangi. Hanya Kristus yang bisa menuntun, memimpin anak-anakmu dalam posisi yang terbaik. Akan mendapatkan jodoh yang terbaik. Mendapatkan pekerjaan ekonomi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kita lihat. Karena Alkitab berkata Allah Tuhan membuat segala-galanya indah pada waktunya. Mari hari ini saudaraku, Yesus mengajar sebuah rahasia. Bagaimana hidup dipakai Tuhan menjadi Allah. Dan Yesus sekaligus menjadi teladan kita. Biji gandum, Tuhan mengatakan itu mengenai dirinya. Kalau tidak jatuh ke tanah, dia hanya bisa tetap menjadi satu dan tidak bisa menjadi berkat mengenyangkan banyak orang, tidak bisa. Hanya satu saja, tidak berguna. Kalau sebesar biji gandum ini emas atau mutir yang berharga, ini harganya bisa ratusan juta, bisa miliaran. Tapi kalau gandum tidak ada artinya. Gandum hanya berarti kalau dia mau ditanam di tanah, mati dan bangkit kembali. Hidup saudara itu seperti ranting. Ranting pokok anggur itu untuk buat pensil saja tidak bisa. Kalau ibu-ibu yang di zaman tradisional untuk memasak itu pakai kayu, pakai ranting apa? Ranting dari pohon anggur itu tidak bisa untuk memanaskan air, tidak bisa.
karena cepat terbakar habis. Kegunaan kita tergantung dari sejauh mana engkau bergantung pada pokok anggur. Hanya ketika biji gandum ditanam di tanah, biji gandum itu akan bertumbuh menjadi pohon gandum, berbuah-buah, yang tadinya satu akan menjadi banyak, dinikmati banyak orang. Demikian juga Kristus, dia harus mati atas kayu salib. Dengan lewat kematiannya, maka hidup kebangkitannya itu akan ada dalam setiap hidup orang percaya. Kalau Yesus tidak mati, dia cuma satu saja. Tapi karena dia mati bangkit, sekarang rohnya dicurahkan kepada setiap orang yang percaya di seluruh dunia, jadi miliatan. Hanya karena dia rela untuk mati. Ini setelah dan prinsip hidup. Ketika Yesus setelah dibaptis, sebelum pelayanan, Yesus sudah minta dibaptis lebih dahulu. Dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ini sebuah gambaran. Sebelum dia masuk pelayanan, sebelum dia mati di atas kayu salib, dia memiliki gaya hidup kerajaan Allah, yaitu kematian dan kebangkitan. Kematian diri dan kebangkitan rohani. Ini prinsip gaya hidup. Sehingga Yesus itu hidup dalam prinsip, yaitu menyangkal diri mikul salib dan terus. Dan puncaknya atas kayu salib. Pagi hari ini kalau saudara punya prinsip yang duniawi, mengerti hal rohani, kita tidak bakal bisa mengerti. Tapi pagi hari ini kau harus mengikuti pola hidup kerajaan surga yang diperagakan lewat Yesus di atas muka bumi. Ternyata gaya hidup kerajaan surga dalam menyangkal diri. Anak tidak dapat melakukan apa-apa dari dirinya sendiri kalau bukan Bapa yang mengerjakannya. Sebagaimana Kristus telah mati dan bangkit, melaluinya banyak orang yang percaya memiliki hidupnya. Demikianlah hidup saudara dan saya. Jika kita tidak hidup menyangkal diri dan memikul salib, kita tidak akan menjadi saluran berkat bagi sama. Lah, saya ingin tunjukkan. Mengapa kita disalibkan, kok masih muncul? Pertama, itu tipu daya iblis. Itu pengaruh roh jahat yang memengaruhi konsep pikir kita. Yang tidak kita sadari. Kalau kita tahu itu pikiran iblis, kita pasti tidak mau. Tapi karena kita tidak mengerti bahwa itu pikiran iblis yang telah mempengaruhi pikiran kita, maka kita menerima itu sebagai pikiranku. Mari pagi ini saya berdoa, ilahilah zaman ini supaya dihancurkan dalam nama Yesus oleh kuasa Injil. Sehingga aku bisa melihat cahaya kemuliaan Yesus. Engkau akan hidup bagi dia, tunduk bagi dia. Bukan harus engkau tinggalkan semua pekerjaan. Tapi dedikasikan hidup saudara kepada Tuhan. Dedikasikan hidup saudara kepada Tuhan. Semua yang Tuhan berikan, gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Perlengkapi keluarga saudara untuk dia. Terlibat dalam pembangunan Kristus. Terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Percayalah, semua yang dikejar bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan lari dan datang kepada saudara. Dan engkau akan mengalami pemeliharaan yang penuh dan utuh. Kristus di dalam saudara dan saya bekerja mengalir memberkati orang lain. Jadi prinsip perjanjian baru itu luar biasa. Dan ini rahasia kebangunan rohani. Rahasia kebangunan rohani adalah orang Kristen yang paham betul bahwa Allah pencipta langit dan bumi tinggal dalam hidup kita di dalam pribadi Kristus. Dan sekarang kita diajar, diyakinkan, diteguhkan. Dan hamba-hamba Tuhan yang mengajar menjadi saksi. Bagaimana hidup yang dijalani itu adalah hasil karya Kristus di dalamnya. Itu baru kebangunan rohani yang permanen. Itu baru terjadi ledakan karena yang bekerja bukan aku melainkan Kristus. Itu akan mengalami kedahsyatan. Hari-harimu bukan hari-hari pergumulan. Hari-harimu adalah hari-hari yang penuh dengan pertolongan ilahi.
Saudara akan menjadi orang yang penuh vitalitas, bukan lemah, loyo, layu, tidak berdaya. Penuh vitalitas, penuh semangat. Karena apa? Yang menggerakkan itu adalah Roh Allah. Yang mendorong itu adalah Roh Allah. Engkau penuh kegairahan yang luar biasa. Yang kedua, mengapa ego masih muncul? Karena pengajaran, saya sudah sampaikan. Ketika Paulus berkata, hei mengapa kamu lekas berpaling kepada Injil yang lain? Injil yang lain itu campuran antara Injil dan filsafat manusia dan adat istiadat hukum Yahudi melahirkan Galatia 3 yang ketiga. Kamu ini bodoh, telah mulai dengan roh mengakhiri dalam daging. Mengapa ego kita muncul? Saudara perlu tahu. Dunia ini memberikan namanya kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saudara ini bersih seperti Kristus. Murni seperti Kristus. Tapi kita hidup di dalam dunia yang telah jatuh. Dan iblis memasang perangkap dengan nilai-nilai, apalagi sekarang nilai hedonisme. Kita ini hidup ya untuk senang-senang, karena nanti kalau mati tidak ada hubungannya apa-apa, sudah mati selesai. Kita hidup dengan cara-cara duniawi. Dan iblis memakai perangkap. Dia mulai menanamkan dalam hati pikiran orang percaya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Padahal keinginanmu Tuhan telah memberikan kepadamu roh yang baru, hati yang taat. Seharusnya engkau menghayati hidup yang ilahi. Tapi mengapa kita menghayati hidup yang duniawi, yang ego, mementingkan diri sendiri? Ternyata iblis menaruh benih, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tanpa sadar anak-anak Tuhan yang sudah merdeka, telah memiliki roh sang pemenang ini, menyerahkan diri untuk tunduk dan taat di bawah kendali keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kita tahu. Iblis datang hanya untuk menghancurkan hidup anak-anak Tuhan, rumah tangga anak-anak Tuhan. Berapa banyak orang yang menjadi korban. Berapa banyak jeritan-jeritan anak-anak Tuhan. Makanya saya berkata, Tuhan, aku mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil adalah kuasa yang menyelamatkan. Betul-betul saudaraku. Dunia ini udah parah jatuh dalam dosa. Kekristenan sudah menjadi sebuah agamawi. Kita pikir yang penting kalau minggu ibadah itu selesai, bukan. Ini hanya awal dari sesuatu yang luar biasa. Mari pada pagi ini. Yang menghalangi Kristus mengalir melalui kita adalah daging atau diri manusiawi kita, keakuan kita. Keakuan kitalah yang membuat kita tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk sesama. Pak, saya mohon izin saya terlalu sibuk. Saya tidak bisa ikut care group. Tuhan tuh kasih waktu 24 jam. Kalau Tuhan menuntun saudara, dia akan berikan saudara hikmat. Engkau kerja keras tapi batinmu penuh damai. Engkau ada roh yang namanya buah roh penguasaan diri. Kapan kau bekerja, kapan saudara mulai melakukan sebuah persekutuan dengan Tuhan. Ketika masalah-masalah di dunia kerja, karena kau punya penguasaan diri, engkau tidak bawa ke rumah. Sehingga pasangan saudara selalu mendapatkan sumber yang dari Tuhan, kebahagiaan, damai, dan sejahtera dari pasangannya. Sehingga saudara tidak perlu mengekspresikan kemarahan, kejengkelan, saudara sudah mati kok. Itu tipu daya iblis. Maka yang kau lakukan itu, kata firman Allah, engkau harus saling mengasihi, murah hati, rendah hati, kelemah lembutan, kesabaran. Mari hari ini saudara kekasih, ada anugerah yang luar biasa. Ketika kita hanya hidup untuk kepentingan diri sendiri, saudara kekasih, tidak ada waktu untuk Tuhan. Tidak ada waktu untuk sesama. Saudara sedang mengingkari hakikat baru saudara. Makanya batin saudara menderita, saudara kosong kayak lelis, kesepian, saudara kayak kehilangan arah, kayak hidup ini, saudaraku,
linglung ya. Saya kemarin tuh di Mamasa itu jalan kayak linglung. Apalagi saya dari Mamasa sampai ke Makassar itu naik dari jam 10 malam sampai di Makassar jam 5 pagi. Langsung saya cari hotel jam 2 saya harus keluar dari hotel untuk ke bandara. Itu kayak linglung gitu saudaraku. Kayak ada kekuatan, kayak kurang fokus. Sehingga kadang-kadang saya berdua itu komunikasi juga tidak nyambung. Saya maunya A, dia nanggapnya B. Saking lilungnya saudara yang kasih. Tapi setelah kami istirahat, kami segar. Setelah saya bangun tidur, saya lihat, oh itu istri saya, bukan musuh saya. Tadinya bisa loh saudara, kalau saking capeknya gitu, saya salah, komunikasi bisa salah mengerti aja. Tapi hari ini, pagi ini, Tuhan berikan kepada saudara perhentian. Luar biasa. Jadi kita mengerti hidup untuk mementingkan diri sendiri itu pengaruh roh jahat saudara. Dan itu menjadi batu sandungan bagi Kristus. Ketika Tuhan ingin bekerja lewat kita, kita menutup diri karena tidak ada waktu untuk Tuhan. Tidak ada hal untuk kepentingan Tuhan, semuanya untuk diri sendiri. Jadi kita ini bukan menjadi sarana bejananya, tapi menjadi batu sandungan bagi dia. Mari, caranya Pak, total ku minta ampun, tanggalkan dosa dan beban. Kembali serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Siang hari pagi ini Tuhan berikan kepada saudara kesempatan yang baru, babak yang baru. Sehingga orang lain melihat hidupmu cemburu, kok luar biasa ya udah orang ini. Berkali-kali hamba Tuhan berkata, saya sudah masuk Mamasa 19 tahun yang lalu. Ketika usia saya 48. Dari 48 sekarang 67. Hamba-hamba berkata, saya tidak pernah lihat Pak Petrus berubah. Dulu ya kayak begini, sekarang kayak begini. Jadi dulu kumis saya di depan, sekarang kumis saya di belakang, tidak tetap di depan. Dilihat kok bisa segar kok begitu ya, rahasianya kasih karunia. Jadi dari melihat wajah saya saja sudah diberkati. Ini pasti pendeta-pendeta berkata, ini wajah bukan wajah orang yang punya pergumulan ini. Ini wajah yang penuh pengharapan. Apalagi melihat istri saya. Masa ibu di atas 60? Itu baru 16 tahun itu. Saudara ini ketawa ini memuji atau mengejek. Awas saudara kekasih ya. Istri saya tunduk malu-malu dan itu lihat mukanya itu pasti blessing merah gitu. Ini anugerah. Jemaat di sini penuh anugerah. Luar biasa. Amin saudara yang kasih. Sekarang apa yang kau kerjakan? Kau tidak bisa mengerjakan apa-apa. Daging tidak bisa mengubah daging. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hidupmu pada pagi hari ini. Tapi Pak saya terlanjur tua, tidak ada tua. Kaleb diberikan kesempatan untuk Hunebron, khotbah istri saya, usia 85 tahun. Ada di sini yang sudah usia 85 tahun? Ada angkat tangan? Ada. Itu baru permulaan pelayanan. Berarti yang masih 40, 30 imut-imut banget itu saudara kasih. Udah masih imut-imut rohaninya loyo. Nggak bisa saudaraku. Gairah katakan amin. Jangan pikir begini. Kadang-kadang ini gereja ini membingungkan. Yang masih muda berikan kesempatan yang tua. Yang tua bilang ya saya sudah terlalu tua yang muda. Lah siapa yang melayani? Ya saudara semua katakan amin. Maka Alkitab kasih patokan. Yuk Kaleb 85 tahun masih punya passion gairah. Jangan sampai hidup mementingkan diri sendiri itu sudah tahu. Kita sedang diperbudak oleh roh jahat. Apalagi sudah tahu dosa dan tetap hidup dalam dosa. Itu perbudakan. Pagi ini Injil akan memerdekakan saudara. Haleluya. Ini hidup yang mementingkan diri sendiri aja. Terapkan dalam rumah tanggamu. Maka engkau sudah rumah tangga 5 tahun sama. 10 tahun sama. Gegernya juga di area yang sama. Tapi hari ini
hidupmu penuh dengan kebahagiaan. Karena visi misi gereja adalah kasih karunia. Membuat keluarga saya moga-moga bahagia. Tidak ya? Bahagia. Bahagia itu bukan begini. Jadi saudara jangan pikir begini, saya ingin rumah tangga saya harmonis, penuh kemesraan. Tapi kalau engkau tidak gunakan untuk pelayanan, balik lagi ke kepentingan diri sendiri lagi. Selesai sudah masalahnya saudaraku. Kacau terus. Terus selanjutnya Yesus mengajar. Ini penting sekali. Jika orang Kristen mencintai nyawanya, atau hidup mementingkan diri sendiri, mereka akan kehilangan nyawanya. Apa itu? Saya tadinya tidak nangkap, tapi Tuhan mulai menolong. Kata kehilangan dari bahasa Yunaninya adalah apoluei. Ya, ada bentuk verb indikatif, present aktif, third person singular dari kata apolumi, itu destroy. Jadi orang yang hidupnya mementingkan diri sendiri, dari bahasa aslinya, itu menghancurkan diri sendiri. Saya yakin dalam hatimu ada kalimat, mati aku. Selama ini tanpa sadar aku menghancurkan diriku sendiri. Setelah engkau menghancurkan dirimu, selanjutnya menghancurkan, ngerti juga. Makanya saudara bersyukur dengan anugerah Injil kasih karunia. Tanpa sadar kan saudara menghancurkan diri sendiri, nanti saya ingin tunjukkan bukti dari Paulus dan Yakobus. Aduh, mari saya berdoa terus, Tuhan bukalah mata di jemaat. Iblis itu tidak rela engkau mencapai kepenuhan Kristus, engkau diberkati dengan segala kekayaan surgawi, hidup dari segala kelimpahan surgawi. Dia tidak mau, dia ingin menghancurkan hidupmu yang pertama untuk kepentingannya, yang kedua supaya engkau tidak efektif untuk kerajaan Allah, engkau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi hari ini pekerjaan iblis dihancurkan dan kuasanya membangkitkan hidup saudara untuk menjadi alat anugerah Tuhan yang luar biasa. Artinya orang Kristen yang hidup hanya untuk diri, ia sedang menghancurkan diri. Kita akan lihat, mari Paulus sedang mengajarkan. Ya, Paulus sedang mengajarkan orang yang mementingkan diri sendiri. Makanya Paulus berkata, keinginan daging adalah maut. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging itu adalah keinginan hanya untuk memuaskan diri, menyenangkan diri, kepentingan diri, kehormatan diri sendiri, bagi diri sendiri. Maka isinya itu kekecewaan, ketersinggungan, tidak puas dengan lingkungan, tidak puas dengan keadaan. Saudaraku, namanya di dunia. Ini tidak ada tempat yang ideal bagi kita nanti di surga. Tapi di dunia yang seperti ini ada tempat perhentian. Ini yang penting. Mari saya ingin ajak saudara pagi ini untuk melihat bersama-sama. Terus setelah Paulus berkata keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup dan sejahtera. Sekarang saudaraku Yakobus mengajarkan. Lebih kuat lagi Yakobus menyatakan bahwa ketika kita hanya menjadi pendengar dan bukan pelaku firman, kita sedang menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu apa? Suami yang hanya pendengar dan bukan pelaku, dia menipu dirinya sendiri, akhirnya menipu siapa? Istrinya. Ada loh suami-suami muda, kaos kaki itu harusnya kosong. Tapi kaos kaki isinya uang. Yang punya pengalaman tertawanya ditahan. Karena supaya tidak diketahui istri. Ini namanya uang rahasia. Suami istri tidak boleh ada uang rahasia. Rahasia yang dimiliki suami istri adalah rahasia dari surga, yaitu kasih karunia. Haleluya. Mari
Ibu-ibu, doakan suamimu menjadi pelaku firman. Kalau suamimu menjadi pelaku firman, tidak akan menipu istrinya. Demikian suami, doakanlah istrimu. Ya. Kadang-kadang itu di sana-sana ya, di atas gunung sana loh yang tidak ada penduduknya. Kadang-kadang ibu-ibu itu aktif di gereja hanya untuk menghindari keresahan, kegelisahan dalam hubungan di rumah tangga. Sehingga ke gereja itu adalah hiburan. Kalau di gereja hiburan, Pak Petrus tugasnya adalah, awas tak salibkan loh kalau Pak Petrus itu penghibur. Haleluya. Jadi mari, kebahagiaan itu bukan bersumber dari khotbah saya. Kebahagiaan itu bersumber dari Kristus yang di dalam saudara itu loh. Saya itu khotbah saya hanya mengarahkan ke situ. Orang yang sedang menikmati narkoba, itu dia mencari solusi instan yang bodoh. Jalan keluar yang sejati hanya ada pada Yesus. Maka saya ambil keputusan, saya tidak mau cari jalan keluar dari manusia. Harus dari Tuhan. Kalau saya datang pada manusia itu karena arahan Tuhan dan tuntunan Tuhan. Dan apakah kita seperti itu? Apakah ke gereja kita seperti kecanduan untuk mendapatkan sukacita sementara? No, kita ke gereja itu untuk diubah. Hanya ketika saudara berubah dari hidup menurut daging menjadi hidup menurut roh, disitulah engkau menikmati anugerah demi anugerah yang luar biasa. Saudaraku, berarti saya mengasihi anak-anak saudara lebih daripada saudara mengasihi anak-anak saudara. Buktinya, doa saya Tuhan, anak-anak jemaatmu dibangkitkan rohnya. Tapi mengapa orang tua engkau biarkan anakmu tidak mengalami pertumbuhan, tidak suka baca Alkitab, tidak suka pelayanan. Kok anggap wajar? Saya tidak menganggap itu wajar, itu bahaya. Saya berdoa. Sebab apa? Dunia ini kejam. Uang yang kau miliki tidak bisa membuat anakmu bahagia selama-lamanya. Uangmu terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Kuasanya, hikmatnya tidak terbatas. Saya mendorong saudara untuk sungguh-sungguh. Dan yang saudara kasih, hampir terakhir. Yohanes 12 ayat 25 mengajarkan bahwa, ya, coba bacakan itu, tulis di Alkitab, settingkan. Yohanes 12 ayat 25, saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Iya. Kita akan lihat di sini. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan apa? Meliharanya untuk hidup yang kekal. Apa artinya? Kembali ke slide. Jadi ketika saudara hari ini membuang ego kita di atas kayu salib, membuang hidup kedagingan kita dengan segala hawa nafsunya di atas kayu salib, dan saudara bergantung sepenuhnya kepada Kristus, disitulah kau mendapatkan keuntungan yang berlimpah-limpah. Dikatakan barang siapa yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya, tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan hidup. Kata hidup itu adalah dari kata shoen, yaitu bentuk noun akusatif feminim singular common from shoe. Artinya pertama, kehidupan rohani. Ketika engkau hidup mementingkan diri sendiri, engkau sedang menghancurkan kehidupan rohani. Engkau tidak akan dapat menangkap rahasia-rahasia. Kekayaan kerajaan Allah engkau tidak bisa menangkap. Bahkan yang bahaya, engkau anggap remeh. Engkau anggap tidak penting, tidak berguna. Mari, poin ini. Kalau engkau ingin kerohanianmu bertumbuh pesat, berkuasa dari dalam batin, berdaulat dari dalam batin, pastikan engkau bertumbuh di dalam kasih karunia. Shoe itu hidup kekal. Shoe itu kehidupan zaman baru nanti. Jadi saudara bisa mencicipi karunia hidup kekal yang di surga. Sekarang baru mencicipi, itu sudah kau nikmati. Yaitu kehidupan batin, di mana hidupmu dan hidup Kristus menyatu. Dan yang terakhir adalah hidup kebangkitan. Jadi roh Kristus yang telah menaklukkan segala sesuatu menyatu dengan roh saudara, ini tidak bisa dipisahkan. Makanya saudara telah menerima kehidupan yang telah menaklukkan dunia dan segala isinya.
Hidup menurut roh adalah damai sejahtera, hidup menurut daging adalah maut. Jadi saudara mengerti, kalau engkau hidup menurut daging, engkau dilimpahi segala kekayaan dunia ini. Engkau akan tetap hampa dan kosong. Tapi kalau engkau hidup menurut roh, luar biasa. Saya tadi malam kalau tidak salah, lihat YouTube, ada seseorang judulnya, Anda akan kaget melihat pernyataan orang ini. Ini di YouTube ya. Dia menyatakan bagaimana orang yang kaya raya. Dia tunjukkan dia beli rumah yang bagus, buat rumah yang bagus. Pemandangannya itu pantai yang begitu indah. Ada orang petani yang di daerah pegunungan. Bangun tidur dia melihat pemandangan gunung, udara yang segar. Pagi-pagi istrinya sudah mengirimkan secangkir kopi panas. Dan setelah itu adalah pisang goreng. Suami menikmati pisang goreng berjalan ke sawah dengan udara yang segar, pemandangan yang bagus. Ini pembicara yang berkata, Anda memilih, ini makna kebahagiaan yang mana? Pilihan di tangan saudara, hikmat yang menentukan. Kalau saya pilih, diberkati, rumahnya ada pemandangan yang baik. Diberkati, saya punya pemandangan, rumah saya itu punya pemandangan yang luar biasa. Karena saya tidak melihat dari kacamata manusia, saya melihat dari kacamata surga. Di dalam rumah tangga saya ada Kristus yang luar biasa. Ketika saudara saya sangkal diri dan pikul salib, kehidupan rohani kita akan bertumbuh besar yang ditandai kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Ketika kita hidup menurut roh, yaitu hidup bergantung Kristus dan bagi kepentingannya, kehidupan kita akan penuh kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah, dan menjadikan hidup kita ini saluran kasih, kuasa mujizatnya. Bapak Ibu, saya melihat serentetan mujizat. Ketika ini ibadah Natal, mereka berkata, seluruh hamba Tuhan ini bukan ibadah Natal dari hari pertama sampai yang ke-10. Itu ibadah kebangunan rohani, biasanya Natal kan ya rame-rame. Saya tidak mau yang rame-rame, tidak ada mana rohaninya gitu, tidak ada artinya. Dan banyak orang disembuhkan. Tapi ada di satu gereja, ada 2 orang tua yang bawa anak kecil. Saya tanya sama bapaknya, ada apa Pak? Anak kecil. Pak, doakan Pak, anak saya gagal ginjal. Yang satunya, Pak, kena apa? Anak saya gagal ginjal. Saya lepaskan kuasa mujizat, saya ingin mendengar berita selanjutnya. Saya bisa melihat, engkau patut bersyukur kalau anak-anakmu sehat. Itu anugerah Tuhan. Anak kecil, aduh saya hancur, saya berkata Tuhan aku mau lebih sungguh-sungguh supaya engkau mengalir lewat hidupku. Kalau bayangan Petrus menyentuh orang sakit sembuh, sapu tangan Paulus diletakkan atas orang sakit sembuh, aku rindu mengalami itu. Supaya banyak orang, kadang-kadang di daerah-daerah dokter sulit. Aku rindu mau ke sana Tuhan. Aku rindu untuk kau, yang penting kau bisa leluasa menjamah mengalir. Itulah mata surgawi. Bagaimana bukan Tuhan, bagaimana aku menjadi hamba Tuhan yang dicukupi, yang makin kaya, makin kaya, makin kaya. No. Saya ingin jadi hamba Tuhan yang makin dimiliki Tuhan. Sehingga Tuhan tidak terhambat oleh ego saya. Tuhan leluasa bergerak lewat hidup saya. Sehingga anugerahmu yang membuat Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Itu biar bekerja dalam hidup hambamu Tuhan. Sehingga aku bisa mengakhiri hidup yang baik. Yaitu mengikuti kehendak dan ketetapan Tuhan. Itulah sebabnya saya mulai menetapkan diri di dalam otoritas Tuhan. Aku harus khotbah untuk kepentingan Kristus. Demi kebaikan jemaat. Maka keputusan saya mungkin sudah pikir frontal dan sebagainya. Tidak. Hatimu yang sudah dibaharui. Melihat keputusan saya berkata, yes ini kehendak Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Saudara adalah orang spesial di mata Tuhan.
segala kemurahan, kebaikan, rahmat Tuhan ditujukan kepada saudara. Kuasanya yang hebat membangkitkan saudara untuk siap bangkit bagi kemuliaan Kristus berkat sesama. Angkat tangan saudara. Pulanglah pagi ini dengan penuh sukacita yang berlimpah-limpah. Kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan yang kudus menyertai saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya,